Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini saya akan mereaksi pengajian Bapak Kiai Haji Fakhrudin Al-Bantani dengan materi keharaman bagi orang yang sedang main. Mari kita ikuti. Nah, kalau perempuan itu haid, perempuan itu nifas, maka banyak yang dilarang. Disebutkan dalam Fathul Mu'in, pertama solat. Kata Nabi dalam hadis riwayat Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari, juga Imam Muslim di dalam kitab Sahih Muslim, dua-duanya daripada Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana kata Abu Hurairah, beliau dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddaa. Allah Ini guys, kelebihan beliau, walaupun pelajarannya fikih dari kitab kuning, beliau mampu mengeluarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan hadis, termasuk dalil tentang pelajaran men ini. Kita ikuti lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima, yakni tidak sah, solat yang dilakukan oleh seorang anda kaum muslimin bila berhadas. yakni kalau berhadas anda boleh, haram mengerjakan solat. Hadas kecil, apalagi hadas besar. Dalam hadis Abu Dawud, Maksud hadas kecil adalah orang itu tidak punya wudhu, itu maksudnya guys. la solata bi ghairi tahurin, tidak sah solat tanpa suci. Orang haid kotor, dia tidak sah solat. Solat apa yang haram? Mutlak, karena Fathul Mu'in enggak pakai alif lam. Solatun namanya. Nah, sekarang pembahasan kata sholatnya berdasarkan ilmu nahu, kaidah nahu. Apa sih yang dimaksud sholat di sini? Nakiro. Kalau nakiro umum, nakiro itu umum. Umum apa saja. Umumul maqal yastalzimu umumal ahwal dalam ilmu usul fiqh. Bila kata itu digeneralisir, meliputi berbagai keadaan. Salat fardhu. Guys, bagi yang pernah mempelajari bahasa Indonesia, di bahasa Indonesia juga ada kalimat khusus dan kalimat umum. Sebenarnya ini sama aja sih. Maupun sholat sunat sama aja haram. Jadi yang haram sholat ini baik sholat wajib maupun sholat sunat, haram. Sholat wajibnya maupun sholat wajib fardu ain kayak 5 waktu, ataukah wajibnya fardu kifayah, haram. Sholat sunatnya mau sholat sunat yang disunatkan berjamaah kayak id, ataukah tidak disunatkan berjamaah kayak rawatib, haram. Mau sholat sunatnya punya waktu kayak witir, mau sunatnya punya sebab kayak sholat gerhana, mau sunnah mutlak. Pokoknya yang namanya sholat bagi orang haid, orang nifas, haram. Satu. Guys, maksudnya sholat mutlak itu sholat sunnah yang kita mau ngerjain kapan aja, itu sholat mutlak maksudnya. Di dalam sholat ada uraian di dalamnya, termasuk haram sujud syukur, termasuk haram sujud tilawah.
termasuk haram khutbah. Ya kalau khutbah Jumat udah pasti dah, perempuan nggak ada. Haram. Itu ngomongin sholat. Dalam sholat ini ada uraian semakna dengan sholat, yaitu tawaf. Tawaf sama haram. Orang men tidak boleh tawaf. Tawafnya baik tawaf wajib maupun tawaf rukun maupun tawaf sunat. Tawaf wajib seperti tawaf wada. Tawaf rukun kalau haji, rukun tawaf ifadah. Kalau umrah, tawaf umrah. Tawaf sunat kalau di haji kayak tawaf kudum. Dan kayak tawaf yang selama kita masuk masjid. Maksud tawaf itu adalah kita berjalan memutari Ka'bah, ya, memutari Ka'bah namanya tawaf. Haram Ka'bah. Itu yang namanya tawaf haram. Di dalam hadis riwayat Imam Hakim di dalam kitab Al-Mustadrak ala Sahihain dengan hadis yang sahih, kata Nabi, at-tawafu bimanzilati sholati illa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad ahalla fihi nutqa faman nataqa fala yantiqu illa bi khair. Kata Nabi, tawaf itu percis kayak sholat. Bila orang men enggak boleh sholat, berarti orang men juga tidak boleh tawaf. Haram. Ini guys, hebatnya Pak Kiai. Di kitab Fathul Mu'innya kan nggak ada tuh Qur'annya, hadisnya. Cuma ada teks pelajaran Fathul Mu'in saja. Tapi beliau mampu mengeluarkan hadis-hadis tentang pembahasan yang sedang dibaca dengan hafal itu guys. Hebat itu Pak Kiai. Haram. Mana lagi yang haram? Orang men diam di masjid. Orang men tak boleh diam di masjid. Tak boleh. Dalam hadis riwayat Abu Dawud daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa nabiha, kata Nabi, la uhillul masjida li haidin. Aku tidak izinkan orang men diam di masjid. Enggak boleh di masjid orang haid. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara wala junuban. Wala junuban. Orang junub enggak boleh diam di masjid. Orang junub. Orang junub itu apa? Orang junub itu orang yang habis bersetubuh dengan istri macamnya. Kemarin sudah pertemuan lalu diam di masjid, haram. Orang men haram diam di masjid. Masalahnya kata orang zaman dulu belum ada softtek ekstra panjang, anti bocor, anti keruh. Ini guys, ini kenyataan yang terjadi sekarang. Saya juga pernah nemuin ketika wanita yang haid, ketika ada resepsi pernikahan di masjid, dia ikut masuk, lalu saya kasih tahu bahwa men nggak boleh masuk ke masjid. Mereka beralasan pakai softtek kok nggak bocor. Jadi mereka nggak paham bahwa nggak bolehnya bukan karena nggak bocornya, tapi karena sedang berhadasnya. Itu yang dilarangnya karena hadasnya, bukan bocornya. Belum ada zaman dulu. Sekarang udah ada softtek. Pakai softtek 7 tebel amat biar enggak netes. Jadi enggak apa-apa kalau orang men di masjid uang udah enggak netes, softteknya 7 lagi. Zaman dulu belum ada softtek, zaman Nabi, zaman sahabat, makanya dilarang. Sekarang mah udah ada softtek, jadi nggak apa-apa. Ini namanya ngaco, ngakalin hukum. Tuh guys, Pak Kiai marah. Pak Kiai bilang orang kalau men dia mau masuk masjid karena pakai softtek itu orang yang ngaco, orang yang akal-akalan tentang hukum.
Pikir pakai akal. Quran bilang, ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata. Salat itu maknanya maudhi'as salat. Wa antum sukara wala junuban illa abiri sabil. Orang kalau lagi junub tidak boleh di masjid. Junub itu habis bersetubuh, enggak ada yang netes. Kekhawatiran aja kagak. Yakin 1000% kagak ada yang netes orang junub. Maninya juga kering. Maksud netesnya itu sperma. Orang yang junub pasti sudah kering spermanya. Jadi tetap dilarang masuk ke masjid walaupun spermanya sudah kering dan tidak khawatir menetes. Kagak boleh di masjid. Yang pasti yakin 1000% kagak ada yang netes. Apalagi men. Walaupun softtek 7 bisa saja netes. Itu lebih-lebih. Yang orang junub yang kagak ada dikhawatirin netes saja kagak boleh. Apalagi orang men. Ngarang-ngarang orang men boleh diam di masjid. Dia ngarang-ngarang, ndak paham. Namanya qiyas aulawi. Nabi udah bilang la uhillul masjida li haidin. Mau dia pakai softtek ke, mau dia kagak pakai softtek ke, orang head kata Nabi dalam hadis yang sahih. Riwayat Abu Dawud. Bisa dibongkar itu Abu Dawud. Kagak boleh. Ya guys ya, cukup segini aja. Intinya Pak Kiai menegaskan orang men tidak boleh masuk ke masjid walaupun pakai softteknya 7 lapis. Oke, sampai sini dulu reaksi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.